yang ini sih kasusnya setiap hari udah sering ketemu ya sama si bapak ini ya, juru bicara Kemenkes. Jadi kalau dia akan setiap setengah 4 dia akan muncul di semua TV nasional kita. Sekarang jumlah kasus kita adalah 5.500 per kemarin. Ini adalah 2 hari yang lalu 5.136. Semuanya dimulai dari sekitar satu setengah bulan yang lalu yang baru ketahuan 2 kasus. Dan sekarang dalam 1 bulan jumlah penderitanya adalah sudah segini dan kematiannya sudah lebih dari 500. Dan berita tentang COVID ini sudah bolak-balik keluar di entah media sosial kita, mulai dari Instagram, Facebook, jadi di ruang publik kita, percakapan sehari-hari, pasti udah, wah di Gresik, di daerah sini ada yang positif, di sini. Nah, sebetulnya yang ingin saya bawakan ini terkadang ada pemahaman orang yang salah kaprah gitu tentang COVID-19 ini. Jadi sebetulnya saya pengen menjelaskan, apalagi kita sebagai tenaga medis, apa sih yang pengen sebetulnya ini itu apa gitu, dari jurnal, dari ini ya, dari makalah-makalah itu, sehingga setelah kita tahu bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahannya, sehingga kita walaupun setiap hari berangkat kerja sebagai tenaga medis itu tidak masalah, karena kita merasa, kita sudah merasa yakin, kita merasa terlindungi. Oke, mulai dari itu, pasti otomatis ekonomi akan berpengaruh. Jelas ya, kita yang paling gampangnya aja jumlah pasien yang datang ke klinik mata itu pasti sudah jauh berkurang dibanding sebelum ada wabah ini ya. Terus kemudian, jumlah berapa tenaga medis yang sudah gugur akibat penyakit ini. Salah satunya yang ramai di minggu lalu adalah salah satu jenazah perawat yang ditolak penguburannya karena warga merasa cemas. Terus berita duka 30, udah lebih dari 30 saya rasa sekarang. Ya, apalagi kemarin ada berita duka perawat di Siloam, Surabaya meninggal juga karena COVID-19 ini. Itu menambah ketakutan mungkin ya pada beberapa orang, kalau aku kerja gimana ya? Kalau pengen di rumah aja nggak mungkin, karena dibutuhkan kita. Oke. Terus sampai MUI mengeluarkan fatwa, katanya sholat Jumat boleh diganti dengan sholat zuhur. Kenapa sebegitunya semua orang ini menjadi bencana nasional gitu, semua orang membicarakan tentang hal ini. Oke. Dan ternyata nggak hanya di negara kita aja, di negara luar juga, apalagi sekarang nomor 1 adalah di US ya. Jadi bayangkan jumlah kasusnya di keseluruhan dunia adalah segitu, dengan jumlah kematian sejumlah itu. Ya, kita lihat ini di Amerika nomor 1, yang sekarang nomor 1 jumlahnya adalah di Amerika. Jumlah kematiannya bayangkan 28.000. Gresik jumlah penduduk berapa, Mas Manan? Sampai nggak satu kabupaten Gresik ini 28.000. Jadi boleh dilihat di sini ya, di ininya. Jumlah kematian di Amerika segitu, dengan jumlah 645.000 jumlah yang positifnya. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ini yang kemarin, data per kemarin adalah 5.500 yang positif, yang ketahuan. Ini belum dijumlahkan dengan yang PDP dan ODP. Ini yang hanya yang positif saja. Dengan jumlah kematiannya sampai lebih dari, kalau nggak salah 496 ya, hampir 500. Ya, sebetulnya kenapa sih seluruh dunia itu lebay banget? Karena satu virus kecil ini ukurannya milimikron jadi dia lebih kecil daripada bakteri. Ya, sebetulnya saya akan detail di sini adalah 2 hal, yaitu bagaimana penularannya. Kita mencegahnya sebagai tenaga medis, terus kemudian bagaimana kita pencegahannya. Jadi penularannya dan pencegahannya. Yang mau saya fokuskan itu. Jadi biar kita bekerja juga merasa aman, ya. COVID-19 ini sebetulnya dia adalah salah satu virus RNA, jadi coronavirus disease. Jadi kalau COVID-19 itu kepanjangan dari coronavirus disease 2019. Nah, kalau misalnya saya bertanya kepada teman-teman semua ya, gimana sih cara kita menularkan pencegahannya? Cuci tangan, pasti kebanyakan ngomong kayak gitu ya. Misalnya kayak gini, klinisnya batuk, pilek, pencegahannya cuci tangan, pakai masker, ini. Oke, saya nggak akan membahas ini yang hal gamblang gini. Saya akan membahas hal yang lebih detail, yang kita sehari-hari lakukan. Oke, ini ada video dulu, ini video bagus. Bisa dilihat di video ini. Suaranya pakai suaranya. Suaranya bisa pakai suara? Hah? Nggak bisa.
Ini dinyalain suaranya. Udah ini udah tinggi banget. Oke, atau kalau nggak saya ngomong aja. Saya ulang aja ya, ternyata suaranya nggak keluar. Oke, saya ulang dari awal, saya yang bicara. Jadi ini contoh simple ya. Dia menularkan lewat bersin, batuk, atau sebenarnya ngomong, dia juga droplet itu akan keluar. Terus ya, dipegang orang, kemudian megang lift, kemudian lift itu yang ini, jadi penyebarannya ini bisa dicontohkan nih penyebarannya. Terus orang megang lift lagi. Nah, kita di KMU juga pakai ini ya, sidik jempol ya. Nah, dibersihkan nggak pakai alkohol setiap harinya, atau setiap orang yang mau pakai, dia megang handphone, dari tangan yang terkontaminasi tadi megang handphone diliatin ke temennya. Coba sekarang lagi siapa yang lagi sharing handphone? Udah cuci tangan belum? Udah pakai alkohol belum? Nah, oke, ini bagian ini sudah saya rasa nggak perlu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya virus itu saking ringannya, dia mudah sekali untuk menyebar. Jadi, nah, ini adalah pakai suara. Ya, kita lihat dari bersin, kemudian sebentar. Oke. Virus COVID adalah virus SARS-CoV-2 dan dia ukurannya sangat kecil ya, ukurannya mikromili. Dan dia kalau dilihat di sini dia punya beberapa karakteristik. Dari orang yang batuk atau orang yang sakit, bahkan orang yang tidak bergejala, ya jadi dia keluar lewat kita batuk, lewat kita ngomong, lewat kita ini dia akan keluar dari saluran pernafasan, kemudian menempelkan di benda-benda sekitar kita. Ya, ini adalah contoh ilustrasi yang baik dari saya dapatkan ini dari salah satu jurnal dari Nucleus Medical Media. Jadi si virus ini dia punya dalamnya adalah genetik material, ya. Genetik material itu tempat dia untuk berkembang biak. Nah, di luarnya itu ada namanya protein, cangkang protein. Di mana cangkang protein itu akan rusak kalau dia kena sabun. Ya, dengan kena alkohol, dengan sabun dia akan rusak. Dan di luarnya dia punya ya ini yang kayak spike ini, yang kayak paku-paku protein, ini seperti kunci. Nanti kalau dia ketemu sama reseptornya, baru dia tuh kayak akan kunci ketemu gembok, seperti itulah. Nah, gimana ceritanya si virus ini bisa sampai menyebabkan kematian yang puluhan ribu di dunia. Dia akan keluar, misalnya orang bersin atau batuk atau ngomong, dia akan keluar. Dia bilangnya ke benda-benda material sekitar, akhirnya terhirup sama kita. Nah, dia hanya akan di reseptornya adalah reseptor S2 yang hanya ada di saluran pernafasan. Makanya kalau orang PCR itu yang diambil adalah di tenggorok, mulai dari tenggorokan, semua sel bronkus, trachea, sampai paru-paru. Nah, dari situ dia akan apa namanya, kan tadi saya bilang ya, dia punya kunci protein. Nah, luarnya berspike ini. Terus dia ketemu sama reseptornya yang ada di paru-paru. Dia akan ketemu seperti kunci ketemu gembok. Terus yang tadi yang protein yang di dalamnya yang kayak bakmi itu akan keluar. Dia bereplikasi. Dan dia bereplikasi, dia ketemu sama sel-sel ribosom kita. Intinya sel-sel pernafasan kita. Nah, sel pernafasan kita itu akan bereaksi karena wah ini bahaya, ada benda asing. Dia membanjiri paru-paru kita dengan berbagai antibodi, dengan berbagai pasukan-pasukannya. Nah, pasukan-pasukannya itu pada satu sisi, ya ini kuncinya, pasukan-pasukannya itu pada satu sisi memang dia bisa menghilangkan virus, akan tetapi pada sisi lain dia menyebabkan komplikasi yang dinamakan pneumonia. Jadi pneumonia itu tadi ya, jadi si virusnya itu pinter, dia hanya reseptornya dia hanya ada di S2, beda kalau TB paru. TB paru itu bakteri bisa ada TB paru kelenjar, TB paru di otak, meningitis TB. Kalau ini katanya dia reseptornya hanya ada di paru-paru, di saluran pernafasan, epitel itu aja yang dia serang. Nah, kemudian dia menyerang alveolus.
Nah, alveolus ini kan ada kapiler-kapiler ya, tempat pertukaran oksigen. Ingat ya, pelajaran dulu kala. Jadi pertukaran kita bisa hidup karena ada oksigen. Oksigen itu yang akan membantu badan kita metabolisme. Nah, yang dia serang adalah di sini. Gitu. Nah, tiap sel-sel yang ada di paru ini, ya sel-selnya seperti inilah gambarannya kalau pakai mikroskopik ya. Nah, sel-sel ini kalau ada benda asing, dia akan ambil. Seperti kamu misalnya lagi banyak debu, kamu akan bersin kan? Nah, akan bersin itu karena ini si virus ini akan diterima sama si sel-sel ini diambil. Jadi kayak benda asing dia diambil. Nah, masalahnya adalah dia akan menyebabkan sekresi berlebihan dari ini. Jadi seolah-olah kayak antibodinya tentaranya itu nyerang warganya sendiri gitu. Nah, ini yang akan menyebabkan pneumonia, orang sesak napas, orang demam, kemudian yaitu tadi bronkopneumonia, gagal nafas gitu. Jadi beda sama orang flu biasa. Nah, beberapa gejalanya seperti itu, batuk, demam dan lain sebagainya. Oke, saya rasa yang ini cukup di sini. Yaitu intinya virus itu kayak gitu ya. Ya, oke. Nah, sekarang fasenya. Fasenya ada 3 fase, tapi saya nggak akan terlalu detail di sini. Intinya ada fase pertama, jadi orang hanya demam-demam biasa. Fase kedua dia mulai batuk-batuk. Fase berikutnya bisa jadi parah, bisa jadi sembuh. Ya, oke. Nah, ini saya nggak akan terlalu detail di sini. Kalau teman-teman mau, bisa nyari sendiri ada pedoman pencegahan pengendalian virus ini. Nah, sekarang kita sebagai tenaga medis, kita adalah orang dengan resiko. Ya, kita adalah orang dengan resiko. Kalau teman-teman sekarang saya tanya semuanya, apa udah ada yang cek sudah pasti yakin dirinya bebas dari COVID ini? Udah cek, bukan rapid test itu hanya screening. Cek PCR, udah ada belum? Belum ada kan? Ya, karena merasa tidak ada bergejala. Coba lihat di sini. Ini ada namanya yang bagian hijau ini, orang tanpa gejala. Jadi itu paling mungkin terjadi. Paling banyak terjadi adalah di virus ini, adalah orang tanpa gejala atau dengan gejala ringan sampai sedang. Ya, jadi ini paling banyak ditemui. Tapi dia memang tidak terlalu bergejala bagi dirinya sendiri, tapi dia menjadi penularan yang dia bisa menularkan ke setiap orang yang dia temuin. Nah, sekarang yang kedua, setelah kita tahu nih karakteristiknya dia, gimana sih cara mencegah penularan? Ini sudah terbiasa ya, di TV udah sering nih, hand hygiene, jangan lupa cuci tangan. KMU juga sudah ngeluarin cara cuci tangan yang benar ya IG-nya. Nggak boleh nyentuh area wajah, hindari kerumunan, nggak boleh ke mall, APD. Ini hal yang saya cermati setiap hari, saya temui sebagai kita tenaga medis. Masih banyak nggak pakai masker tapi kayak gini, megang daerah depan maskernya, udah pakai masker terus megang-megang muka, benerin maskernya, atau seperti ini, mau megangnya orang pakai kacamata ya seperti saya, mau benerin kacamata, udah belum pakai cuci tangan atau pakai antis dulu atau pakai alkohol hand sanitizer dulu. Terus atau seperti ini yang misalnya oke lah yang bukan tenaga medis di lini depan, misalnya siapa Mas Manan kerja capek, aduh ini pusing megang kepala, megang muka. Nah, ini adalah salah satu hal kecil yang sering sekali kita temuin. Coba sekarang perhatikan dirinya sendiri, perhatikan teman-temannya. Sudah sering banyak yang melakukan ini nggak? Kemudian yang kedua, hindari kerumunan dan salam kontak. Sekarang udah nggak ada yang salaman ya, kerumunan. Tapi kita mungkin nggak ke mall. Tapi coba, siapa yang di antara KMU ini yang masih sering nongkrong di warung kopi sampingnya klinik di Gresik itu? Ayo. Contohnya, atau misalnya beberapa orang, udah pasien udah habis, ayo kita makan, sholat bareng, lepas semua maskernya, 4-5 orang, ya ngobrol, gosip tentang apapun, tidak memakai masker, bertemu lebih dari 2 orang, siapa coba? Itu hal yang terjadi sekitar kita. APD sesuai rekomendasi sudah, kita udah pakai masker surgical, kita udah pakai face shield, kalau ketemu pasien. Kalau sedang tidak ada pasien, ini yang terjadi. Betul tidak? Ya enggak? Coba, ya ini Ariel kebetulan ya, yang di videoin. Jadi itulah yang terjadi di kita sendiri. Kenapa akhirnya ada satu jurnal yang mengatakan bahwa penularan itu justru terjadi saat seorang tenaga medis itu tidak waspada.
Jadi ini ada penularan ada di Cina kemarin, yang wabah di Cina yang kemarin ada 23 tenaga medis yang meninggal. Itu jauh lebih sedikit ketimbang tenaga medis di Indonesia. Nah, di Cina itu ternyata yang meninggal bukan orang yang memegang langsung, ya misalnya orang yang di ICU yang dengan APD lengkap kayak itu bukan. Justru yang merawat pasien yang dia bukan kita udah tahu pasien itu pasien COVID. Nah sekarang kita tanya, oke lah kan kita hanya sekedar klinik mata gitu. Anda yakin nggak pasien yang datang itu tidak membawa virus? Yakin tidak, gitu kan? Nah sekarang misalnya oke lah kita kena, tapi kita tidak bergejala, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan orang rumah kita? Yang paling terjadi adalah seperti ini, penularan itu terjadi saat kewaspadaan kita menurun. Saat kita ketemu pasien, ya, atau yang di lini depan nih perawat, dokter, kita pakai APD lengkap yang sesuai kriteria kita, misalnya face shield, masker, sering cuci tangan, pakai alkohol, bahkan pakai handscoon. Tapi saat orang merasa aman, misalnya kapan orang merasa aman? Di lingkungan keluarga, di teman dekat. Tadi saya ke sini, sudah berapa orang saya temui tidak pakai masker. Ya, ngobrol dekat, maskernya dilepas. Anda yakin nggak Anda tuh tidak membawa, sedang tidak ada virus itu? Atau lawan bicara Anda yakin nggak itu nggak ada? Kan nggak tahu, kita semua belum ada yang tes PCR di sini. Lingkungan dekat, oke lah kalau lingkungan keluarga sendiri. Tapi misalnya ada tamunya seseorang yang Anda kenal. Tamunya masuk, duduk, wah kenal ini Mas Manan datang. Kenapa Mas Manan? Saya nggak pakai masker, tamunya pun begitu. Bahkan masa kemarin masih saya temui di Instastory ada salah satu pegawai kita yang karyawan kita yang di sampingnya ada anaknya, sedang ada tamu, masih pakai seragam KMU, ya, gitu. Nah, ingat kewaspadaan menurun saat kita tuh berada di orang terdekat kita atau orang yang dikenal, justru disinilah penularannya. Kalau misalnya gini, kita dari rumah mau keluar, waduh mau keluar nih bahaya, saya harus pakai masker segala macam lengkap nih. Bahkan udah pernah ada yang pakai hazmat lengkap hanya untuk belanja kan. Nah, begitu kita ketemu orang yang dekat sama kita, seperti sesama pekerja, misalnya kita udah ketemu sesama karyawan, teman dekat ini dan keluarga, walaupun dia tidak satu rumah, tapi kita sudah kenal, biasanya kewaspadaan kita akan menurun dan itu yang bahaya. Dan kewaspadaan ini karena kita orang sosial ya, makhluk sosial, kewaspadaan ini dia baru meningkat kalau orang yang terdekat itu tadi kena penyakit itu. Jelas nggak? Misalnya ada satu karyawan KMU semoga tidak positif, wah baru kita heboh. Habis itu kita panduan lengkap, kita menjauh segala macam. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Dan ini baru berita kemarin ya, ada salah satu perawat di Surabaya yang meninggal karena positif COVID-19. Artinya apa? Artinya penyakit itu nyata. Terus gimana dong? Kita nggak usah kerja. Ya ini nanti aja. Ya enggak lah, bekerjalah sesuai dengan kewajiban Anda. Kalau memang perawat ini silahkan bekerja, tapi itu tadi mohon dipatuhi beberapa hal yang itu sepele. Itu saya kalau ketemu pasien saya pakai ini pakai APD lengkap iya, tapi coba saat pasien sudah tidak ada, berapa orang yang melepas masker ya? Ada banyak orang maksudnya, jaraknya tidak berdekatan, jaraknya tidak berjauhan. Nah, ini adalah salah satu contoh video. Lihat ya, videonya nggak nyala kan? Oh ya. Kenapa social distancing itu penting? Lihat ya, lihat ininya. Ini nggak harus orang batuk ya, atau ini droplet itu bisa tersebar, apalagi kalau pakai nggak ada sirkulasi, misalnya di ruangan tertutup ini kena AC, dia bisa lebih jauh. Dan ada penelitian jurnal terbaru yang bilang bahwa itu lebih dari 1 meter droplet itu bisa. Kalau kita pakai masker akan melindungi area kita, ya. Tapi sekitar kita, misalnya meja, baju, itu kan bisa tertempel oleh virus ini. Jelas nggak? Makanya kenapa dari kemarin perawat suruh bilang, semua tenaga medis suruh ganti baju dulu sebelum dia bekerja, apalagi yang ketemu dengan pasien.
Oke. Ya, ini. Ini ada beberapa penelitian yang terbaru kemarin, bahwa puncaknya itu baru diperkirakan akan Mei, bulan Mei. Sekarang masih bulan April, puncaknya itu baru akan Mei. Ya, terus wabahnya sendiri diperkirakan sampai Juni. Ini kalau PSBB dan lain sebagainya itu berhasil. Kalau tidak, kita masih yang agak cuek lah, itu hanya berita di timeline, tapi bukan berita di kehidupan kita. Mungkin itu bisa sampai Oktober, ya. Dan nanti puncaknya kemungkinan akan 95.000 kasus yang kena. Pakai suara bisa nggak ya videonya? Ya, ini adalah salah satu contoh video kenapa social distancing itu penting. Gimana? Ini. Ya. Belum ada suaranya. Ini akan berhenti. Lengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown ditutup membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi, kalau social distancing-nya itu benar-beneran ekstrim, ya, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya, ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan, jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, any. Ya, ya. Ini, halo, suaranya. Ya, ini adalah resiko penularan penyakit. Kalau dua-duanya nggak pakai masker, ya kita kan nggak tahu sekarang nih ya. Yang ada, misalnya Mas Manan ini lagi ada virusnya, atau saya ada virusnya, kita kan nggak tahu siapa di sampingnya yang lagi nonton ini, siapa yang di sampingnya itu ada virusnya, kita kan nggak tahu ya. Virus itu bisa sangat tidak bergejala. Nah, kalau dilihat dari gambaran ini, kalau dua-duanya tidak memakai masker, risiko penularannya akan sangat tinggi. Kalau satu orang pakai masker, satu orang tidak, ternyata itu risiko penularannya juga tinggi. Ya. Nah, risiko penularannya akan rendah kalau semua orang pakai masker. Jadi sebetulnya ada satu dokter penyakit dalam mengatakan bahwa paling aman adalah kalau pasien pakai masker surgical, bukan dokter yang pakai masker surgical. Cuman kan kebutuhan masker surgical kita tidak terpenuhi, apalagi kalau satu ada pasien tidak pakai masker, kitanya tidak pakai masker juga. Atau kalau ini pasien, sekarang semua rumah sakit termasuk klinik kita udah mewajibkan pasien pakai masker. Gimana kalau ini yang sering terjadi? Kalau hanya udah nggak ada pasien, hanya teman-teman sendiri, akhirnya dilepaslah masker itu, tidak menjaga jarak di lingkungan kerja,
itu yang tadi saya tekankan bahwa ini wabah loh. Kalau misalnya ini hal yang sepele, tidak akan satu dunia sampai heboh karena ini. Sudah berapa negara yang ditutup karena wabah ini. Minta teman-teman udahlah hal yang bisa kita tunda, kita tunda. Kalau misalnya hanya untuk mengerti betul, yang saya harapkan setelah melihat ini, teman-teman tuh mengerti betul gitu. Bahwa teman-teman memang harus bertemu dengan sebagai tenaga medis, masih harus bertemu dengan pasien dan lain sebagainya. Tapi kita kurangi risikonya, ya, dengan cara yang tadi saya sudah sebutkan. Dan ingat, si virus ini dia punya ibarat tentara, dia tentara khusus. Dia masih bisa bertahan loh misalnya di aluminium, plastik 5 hari, di kertas sekian hari, di beberapa benda yang di sekitar kita itu dia masih bisa bertahan. Jadi kalau misalnya pakai surgical glove, misalnya ada perawat pakai pas lagi penerima pasien pakai ini, jangan sampai kita memakai itu juga untuk menjadi bahan untuk menularkan ke orang lain. Jadi tetap walaupun kita pakai glove itu, kita harus tetap hand hygiene setiap satu pasien. Jangan lupa. Mungkin kalau pakai ini aman buat kita, tapi jangan sampai kita menularkan dari satu pasien, kita membawa virus dari satu pasien ke pasien lain. Ya, itu tadi. Dilihat di sini surgical glove dia bertahan 8 jam. Oke. Ini adalah salah satu contoh penggunaan masker yang tidak baik. Terkadang yang penting aku udah pakai masker, bisa dilihat di sini, bagian hidung tidak tertutup. Terus bagian yang kedua, daya dagu nggak tertutup, atau masker longgar. Kita pakai masker, itu fungsinya adalah kita tidak menyebarkan droplet ke orang lain. Ya, kalau masker longgar bisa lewat sini, ke bawah angin, sama aja bohong ya. Atau ini contohnya, jadi masker, siapa yang masih sering menggunakan masker, hidungnya masih bisa nyium makanan ya. Atau jadi masker harus dipakai dengan baik, harus nutup mulut, hidung, dagu. Ya. Terus kemudian kalau masker surgical itu sebetulnya adalah masker sekali pakai. Tapi gimana dong surgical aja sekarang kita susah ya. Oke, masker kita sekarang ada WHO memang menyarankan kalau tenaga kesehatan yang berkontak langsung pasien dalam jarak dekat kurang dari 1 meter harus pakai masker surgical. Kalau susah gimana Mas Gus? Oke, nggak apa-apa masker kain. Nah, tapi masker kain itu juga ada kriteria masker kain yang baik. Kalau pengen tahu yang masker kain yang dipakai sama teman-teman semua itu bagus atau enggak, di center pakai center, atau di bawah mikroskop atau di depan slit lamp. Kelihatan nggak serat kainnya? Kalau masih terlihat, berarti droplet itu lebih kecil daripada serat. Jadi serat kainnya itu masih lebih besar, jadi masih bisa masuk, ya. Boleh didobel masker kainnya, ya, atau pakai tisu atau lain sebagainya untuk melindungi. Dan boleh dilihat di sini, ya, penggunaannya maksimal masker itu 4-6 jam. Baiknya sekarang teman-teman punya 2 masker, ya, misalnya itu satu udah selesai, jadi lepasnya pun juga nggak boleh lepas terus taruh di saku, besok dipakai lagi misalnya, jangan seperti itu, percuma. Pakai masker itu nggak ada gunanya gitu loh. Setiap selesai dipakai, yang bertemu dengan pasien ya, itu sekarang sih kalau saya hanya ke Indomaret, keluar aja pulang, saya mandi, bajunya yang dipakai lagi langsung dicuci. Itu karena kita sedang wabah, oke? Terus jadi pastikan penggunaan masker tadi yang seperti gambar tadi, nutupin ini semua ya. Kalau mau lepas masker, jangan megang bagian tengah. Lihat, jangan megang bagian tengah. Kalau pakai yang earlobe, pegang earlobe-nya. Dibuka, jadi kita mau ngelepas masker, kita cuci tangan dulu, baru ini. Terus kemudian sesudahnya itu, kita juga harus cuci tangan lagi. Jangan sentuh area mata, hidung, mulut saat melepas masker. Ya, ingat, masker yang nggak bersih malah bisa bikin kita akan tertular penyakit. Oke? Terus ini ada salah satu video dari Singapura ya. Kementerian Singapura, Kesehatan Singapura. Kalau mau pakai masker, ya ini. Kalau ini contohnya, dia mencontohkan masker surgical ya. Bagian atas yang ada ininya ya, yang ada yang keras. Ya, diinikan kayak jahitannya kayak butterfly, yang bawah bisa di situ. Tapi kalau saya putarkan ke atas lagi, tapi sebenarnya nggak masalah. Asal apa? Asal dia, nah
Yang bagian paling penting nih, dia tuh harus ngepas di hidung, ditutupkan. Kalau perlu, kita pakai selotip di atas hidungnya, ya. Nah, dia menutup area hidung, dagu, dia ketat, dia masih bisa, jadi udara dia tidak gampang keluar masuk. Ya, jangan menggantung masker di bawah dagu. Ya, kalau kita pakai lagi ngobrol apa-apa, kita lepas maskernya, taruh di bawah dagu. Nah, gimana cara melepaskannya? Ya lepasin biasa aja dok, ya nggak gitu. Maksudnya untuk amannya, kan kita tidak tahu apakah pasien kita itu ada membawa virus atau tidak. Nah, jadi jangan pegang bagian depan, ya kalau masuk surgical misalnya mau itu langsung dibuang itu, jangan lupa cuci tangan setelah kita melepaskan berbagai ini kita cuci tangan atau pakai hand hygiene. Nah, ini adalah protokol masuk dan keluar rumah. Teman-teman adalah tenaga medis yang setiap hari ketemu sama pasien, walaupun kita bukan sebagai tempat untuk rujukan COVID, tapi sudah terbukti dari jurnal yang tadi saya sebutkan bahwa sebagian besar tenaga medis yang tertular saat dia tidak waspada, saat bukan pakai baju hazmat lengkap atau mengira pasien itu. Ingat ya, saat keluar rumah, makanya kenapa sekarang kalau mau ketemu pasien, semua teman-teman tenaga medis harus ganti baju. Baju yang sudah dipakai ini adalah baju infeksius. Misalnya nanti saya mau pulang, nanti saya ganti, di kamar ganti, saya pakai baju saya yang berangkat, ini adalah baju infeksius. Anggap aja di tengah wabah. Jadi ini harus ditaruh segera, bukan di lantai lagi kayak kita biasa, kayak lagi nggak ada wabah, habis selesai operasi, baju oka kita taruh di lantai. Ini harus ditaruh di tempat yang tertutup. Karena ini infeksius, anggap aja seperti itu, karena ini di tengah wabah. Ya, walaupun kita sedang tidak menghadapi pasien yang positif, kan kita tidak tahu pasien yang kita temuin itu ada dengan positif atau tidak. Kemudian setelah pulang, kan kita perjalanan pulang nih. Ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor. Nah, setelah pulang, baca ini ya. Pas sampai rumah jangan sentuh benda apapun. Langsung menuju kamar mandi. Bahkan teman saya, seorang dokter anak di Jawa Barat, dia sampai membuat bilik ganti di depan rumahnya. Jadi dia berganti baju dulu, baru dia masuk rumah. Kalau saya dan suami, karena suami sekarang menjadi relawan di ITS, semua benda ditaruh di luar dulu. Kalau dia pakai coverall. Kalau saya kan sudah hanya berganti, itu langsung ke kamar mandi. Langsung mandi, bajunya langsung direndam. Gitu. Kita tidak menyentuh apapun. Ya, segera mandi. Kalau nggak bisa mandi, misalnya kamar mandinya kok lagi satu kepake atau airnya lagi habis gitu. Daerah yang terekspos ya harus langsung ganti baju. Daerah yang terekspos tuh harus semua cuci tangan. Muka yang terekspos apa aja sih? Muka, tangan, kaki misalnya. Itu harus segera dicuci tangan. Jangan langsung pulang ketemu anak, pelukan, main sama anak, kita masih pakai baju kerja kita. Ya mungkin udah cuci tangan, tapi kita masih pakai baju kerja. Terus kemudian bersihkan handphone, kacamata, benda-benda kecil yang kita bawa itu dengan semprotan alkohol. Ya, benda yang kamu bawa dari luar. Karena itu tadi kita tidak tahu, walaupun memang mungkin bisa saja sekarang saya ada virusnya, tapi virus yang saya bawa itu hanya sedikit sampai tidak menyebabkan terjadinya infeksi gitu. Akan tetapi virus sedikit atau banyak akan berbeda maknanya kalau orang itu memang punya daya tahan tubuh yang tidak baik. Ya, misalnya di rumah ada orang tua. Ya, orang tua itu akan otomatis daya tahan tubuhnya akan berkurang ketimbang kita. Ya, ini nanti akan saya share ya. Jadi ini sepatu, ingat baju kerja. Ada penelitian terbaru, sepatu itu ternyata jadi jurnal di Amerika dia mengeluarkan, dia pengen tahu jadi sebetulnya paling banyak di area mana sih virus itu ditemukan. Ternyata satu, di ruang ganti tenaga medis, itu nomor satu. Ruang ganti tenaga medis ditemukan paling banyak virusnya. Terus kemudian di sol sepatu kita. Jadi makanya hati-hati kalau misalkan itu kalau ya pakai sepatu itu kalau bisa memang apa namanya ya harus dibersihkan, atau kalau memang nggak bisa ini ya dijauhkan sejauh mungkin dari rumah. Handphone itu paling banyak penularannya adalah dari tangan, ingat ya.
Oke, jangan pulang ke rumah kalau kita belum yakin merasa aman dulu. Jangan memeluk misalnya keluarga, anak, dan ini kalau kita belum terdisinfektan dulu, karena kita adalah tenaga medis, ya. Oke, ini adalah ini nggak usah lepas ini nggak usah. Oke, saya rasa itu cukup ini dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh pakai itu langsung atau diketik ya, diklik ya. Boleh diklik di ada yang tanya tadi ya. Oh iya tadi. Oh iya. Silakan kalau ada yang mau tanya, pakai itunya dinyalain aja, di mute-nya dinyalain. Atau mau kalau malu, ketik di bawah itu ada klik paling kanan untuk tanya. Nggak ada. Aku ini pakai pertanyaan ini dulu aja ya. Boleh ya? Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Ana. Apa bedanya PCR? Pasti sudah sering dengar ya, PCR sama rapid test. Oke. Nah, ini adalah yang gambar paling kiri. Jadi kalau PCR itu hanya alat screening aja, gitu loh. Screening. Ini orang yang di screening adalah dia tuh diambil darahnya. Jadi antibodinya yang dilihat. PCR itu yang beredar di pasaran kita ada IgM sama IgG. Nah, itu hanya screening kira-kira. Tapi PCR itu bisa false positifnya tinggi. Itu terbukti di saya kemarin. Ya, teman saya, fellow dari yang glaukoma di Bandung itu, dia sakit demam, batuk, pilek. Saya ketemu terakhir tanggal 24 Maret sama dia, sebelum saya pulang ke Surabaya. Terus dia mengabarkan ke saya dia batuk pilek dan dengan gejala ini. Terus kemudian dia dilakukan rapid testnya dia positif. Otomatis saya harus isolasi diri selama 2 minggu. Nah, setelah saya isolasi, dia melakukan PCR. Ternyata PCR-nya dia negatif. Ya, jadi dia satu keluarga di rapid, ternyata rapid testnya dia satu keluarganya negatif. Dan saya melakukan rapid test saya juga negatif. Artinya apa? Artinya rapid test itu false positifnya masih tinggi. Dia hanya sekitar 40-70% sebetulnya keakuratannya. Nah, terus PCR itu kan tadi saya sudah jelaskan, virus itu akan masuk terinhalasi sama kita, terhirup sama kita. Misalnya dengan kita megang meja, kita lupa kucek-kucek hidung, nah itu terhirup. Atau ada orang bersin, dropletnya terhirup sama kita. Ya, atau dari benda-benda yang kita megang muka, nah itulah terjadinya infeksi. Si virus itu langsung akan jalan dia udah tahu apa maunya dia. Reseptornya ada di tenggorokan sampai ke paru-paru. Makanya kalau lihat kan yang di TV-TV PCR-nya itu ngambilnya dia dari pakai kayak cotton bud hidung belakang yang diambil. Itu karena apa? Yang mau dilihat tuh di sel epitelnya diambil. Ada nggak perlengketan si virus ini? Gitu. Nah, masalahnya PCR itu kita di Indonesia reagennya masih terbatas. Kedua, waktunya memang butuh waktu 3 harian ya. Apalagi kalau dengan antrian di kita bisa sampai 5 hari. 5-7 hari. Jadi ini spesifik sekali untuk COVID-19 ini, PCR ini. Gitu. Jadi tadi yang tanya masa inkubasi ya. Inkubasi ini karena virus baru, belum banyak penelitian. Tetapi dibilang bahwa saat seseorang misalnya Mas Manan ada, terus menularkan ke saya, bisa hari itu juga saya sudah ada bawa virusnya. Ya. Terus kapan dia mulai bergejala? Itu ada macam-macam. Ada yang bilang 3-7 hari, itu macam-macam, range-nya macam-macam. Akan tetapi bisa dilihat di sini. Ini adalah jurnal dari China kemarin, yang wabah kemarin. Dilihat dari jumlah semua pasien itu, dari yang non-survivor itu artinya dia meninggal karena virus ini. Survivor itu yang tidak meninggal. Perbedaannya semua dengan demam. Demam sudah dari hari pertama sudah ada demam. Demam, batuk,
ya, itu sudah ada dari pertama. PCR juga sudah ada dari pertama. Ya, sudah bisa diambil PCR-nya. Akan tetapi perbedaannya adalah dilihat ya, perburukan itu terjadi sampai biasanya setelah 10 hari sakit. Ya. Dan orang yang ada virusnya itu paling pendek 8 hari. Jadi virus itu nggak akan 5 hari terus hilang, tidak. 8 hari dia baru paling pendek dari jurnal ini, paling lama adalah 32 hari. Jadi mungkin kemarin dengar berita ada yang orang 1 bulan sudah tidak ada gejalanya, tapi pas dicek swab tetap aja positif, walaupun dia tidak ada gejala. Artinya virus ini dia apa ya? Kayak tadi saya bilang kayak tentara, dia tentara khusus, dia kuat. Oke, itu masa inkubasi ini bisa dilihat di sini. Tanya dokter dia. Dok, apakah benar COVID-19 hanya menyerang? Mulai dari Mas Dok, apakah benar COVID-19 hanya menyerang orang dengan kondisi daya tahan tubuh lemah? Oke, saya jawab ya pertanyaan yang lemah itu tadi. Ya, jadi kalau COVID itu hanya menyerang ininya keluarnya mana, Mas? Yang lagi keluar yang mana? Kok saya keluarnya gini? Yang lagi keluar yang ini. Oh. Ya, jadi COVID-19 ini bisa gejalanya yang paling banyak terjadi adalah dia gejala ringan sampai sedang. Bahkan ada orang tanpa gejala atau OTG. Jadi dia nggak ada gejala apa-apa. Mungkin pernah lihat pemain Persib Bandung yang dia di swab, ternyata dia ada positif, tapi dia tidak ada gejala apa-apa, atau menantunya atau anaknya siapa namanya salah satu menteri itu yang katanya artis, yang dia ternyata badan sehat-sehat aja, tapi tidak ada gejala apa-apa. Batuk pun tidak ada, sakit tenggorokan pun tidak ada, akan tetapi dia ada virusnya. Mungkin dia tidak akan kalau fase virus itu sudah terlewati, saking daya tahan tubuhnya bagus, atau viral load-nya, jadi virus yang kena di dia cuma dikit, mungkin dia tidak bergejala. Akan tetapi dia membawa, itu yang bahaya. Dia menjadi karier untuk orang lain yang dengan daya tahan tubuhnya jelek, atau bisa aja sekarang banyak orang yang dia usia muda, daya tahan tubuhnya bagus, tapi kok bisa aja kena virus itu gitu. Tergantung dari memang daya tahan tubuh betul ya. Yang kedua juga bisa terjadi karena viral load-nya. Jadi tergantung virus yang kamu hirup tuh seberapa banyak jumlahnya gitu. Kan kita nggak pernah tahu. Nah, untuk amannya di saat wabah ini, karena ini kan ini belum ada vaksinnya loh, gitu. Dan semua orang memiliki resiko yang sama untuk terkena, baik itu usia muda atau tua. Jadi PCR salah satu, jadi gini, di Korea Selatan kemarin mengeluarkan hasil PCR-nya, itu ternyata yang lebih banyak terkena adalah usia-usia muda, berkisar antara 20 sampai sekitar 35 tahun. Yang PCR-nya lebih banyak positif. Akan tetapi biasanya yang usia-usia segini munculnya gejalanya hanya ringan. Mungkin cuman kok pegel-pegel badan, hanya demam 1-2 hari, cuman kerasa sakit tenggorokan, atau sama sekali dia tidak bergejala. Gitu ya. Artinya virus ini bisa kena kemana aja. Akan tetapi kalau kita nggak bergejala, apakah bukan berarti kita nggak ada virusnya? Kita menjadi pembawa. Nah, itulah bahayanya. Makanya kenapa pemerintah selalu bolak-balik, ada negara yang sampai mengisolasi, dia menutup semuanya nggak boleh keluar rumah. Karena apa? Karena nggak tahu yang ada bawa tuh siapa virusnya gitu. Mata rantainya nggak akan bisa putus. Nah, sekarang negara kita memilih untuk tidak melakukan istilahnya lockdown ya, hanya parsial. Nah, tapi yaitu dia tadi, mohonlah untuk bagaimana caranya biar kita lebih cepat beraktivitas lagi kayak biasa dulu, nggak kangen mau nonton ke mall atau kongko-kongko di mana. Nah, biar itu cepat terjadi ya kita harus disiplin. Apalagi teman-teman sebagai tenaga medis, bayangkan teman-teman sebagai tenaga medis aja masih banyak yang kalau nggak ketemu satu sama lain nggak masih lepas maskernya. Nah, seperti itu contohnya. Gimana orang luar yang bukan tenaga medis pasti akan lebih cuek karena mereka
apaan sekeluarga aja belum ada yang kena, orang kenal yang dekat belum ada yang kena gitu ya. Gitu ya jawabannya. Dokter, suami saya Diah Nawang, PP dari Gresik tiap hari, sama ini kita keluarga di rumah sudah memprotokol keluar rumah. Ada tambahan untuk pencegahannya. Saya rasa tadi protokol yang tadi sudah cukup ya, gitu. Untuk ininya, pakai masker. Memang paling baik harus di rumah aja ya. Tapi kalau memang kita tidak bisa di rumah aja karena terpaksa harus bekerja sebagai kewajiban kita, ya udah kita melakukan itu. Akan tetapi ya itu tadi protokolnya harus dilaksanakan dengan baik. Ini tadi ya protokolnya ya. Jadi baju, bahkan saya sekarang pakai tas yang bisa langsung dicuci. Ya, jadi tas langsung dicuci, barang-barang saya keluarkan di luar rumah dulu, baru saya semprot pakai alkohol, baru bawa masuk. Langsung datang, langsung mandi, baju yang dipakai langsung di. Nah, itu untuk meminimalisir gitu. Apakah cukup aman atau tidak? Kalau lebih aman lagi, pengen lebih aman ya di rumah pakai masker juga untuk melindungi keluarga kita. Tapi kalau misalnya di rumah, misalnya masih punya orang tua ya, dengan itu tadi, dengan meningkatnya usia, otomatis daya tahan tubuh akan menurun. Ya, kita takutkan seperti itu. Misalnya kita tenaga medis, walaupun kita bukan tenaga medis yang mengurusi COVID ya. Akan tetapi misalnya kita takut di rumah ada orang tua, tiap kali ketemu ada orang tua ya kita pakai masker. Selain protokol yang ini tadi ya. Nanti keluar rumah, masuk rumah, saya harapkan setelah ini teman-teman semua sudah melakukan ini gitu. Memang ribet. Saya aja datang harus ganti baju, baru periksa pasien. Sudah mau pulang udah ganti baju lagi, ada pasien satu datang, ganti baju lagi gitu. Ya, ribet sih gitu. Tapi kita harus tetap waspada walaupun tidak ada pasien, walaupun tidak ada istilahnya ancaman di depan kita. Dok mau tanya, bagaimana jika orang sudah terkena COVID jika dengan isolasi diri? Oke. Ya itu tadi ya sesuai yang ya sebetulnya ada ini sih. Nih tadi ya. Isolasi diri ini Ridik itu siapa ya? Nanti saya ada kalau mau buka jurnalnya, buka jurnal. Saya bacakan ya. Oke. Kalau orang tanpa gejala, semua orang tanpa gejala adalah isolasi mandiri selama gini. Isolasi itu kalau kamu sudah dites PCR dan positif. Ya, isolasi. Mau isolasinya di rumah sakit, mau isolasi di rumah, itu namanya baru isolasi, ya. Nah, isolasi diri itu harus selama minimal 14 hari. Tapi habis itu dicek lagi setelah 14 hari. Apakah si virusnya masih ada atau tidak. Kalau masih ada ya tetap lanjut isolasi lagi. Gitu. Nanti saya ada dari protokol tata laksana pasien terkonfirmasi COVID. Nanti saya kirim ke mana aja ya. Nanti di-share aja. Tapi ini kan sebetulnya kalau ini punyanya Kemenkes ya, protokol kalau kita isolasi mandiri di rumah tuh apa aja protokol yang harus dilakukan ya ini. Tapi ini kan kalau kamu tuh udah di PCR terus hasilnya positif gitu. Kalau hanya rapid test saja itu belum dibilang pasien positif COVID ya. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Tidak gejala klinis, dok, standar APD untuk level pelayanan rawat jalan dan OK sebaiknya seperti apa? Oke, kalau level APD itu ada 3 level ya, 1, 2, 3. Level 1 itu untuk yang dia tidak ketemu sama pasien langsung. Nah, mata dimasukkan sama level 2. Mata itu jadi dokternya ya yang ketemu pasien itu masuk level 2. Jadi harusnya sih memang masker surgical. Akan tetapi itu saya bilang tadi kan bukan berarti terus habis itu terus nggak ada masker surgical terus kita tidak bertemu pasien ya enggak. Ya, kita nggak apa-apa pakai masker kain, akan tetapi itu tadi, apakah masker kain yang kita pakai itu bagus atau tidak? Saya tadi udah kasih kriterianya, contohnya ya. Dan masker kain yang kita pakai itu memang masker baru yang habis dicuci. Oh, saya juga ada nanti cara steril untuk masker ya. Cara steril masker ya mungkin kalau masker kain cuci aja biasa. Cuci biasa, terus tapi harus terjemur matahari minimal 4 jam, matahari yang terang, maksudnya matahari yang panas itu minimal 4 jam, bukan hanya asal kering. Itu disebutkan seperti itu.
terus pakai face shield. Karena kita menggunakan masker kain, itu kan kalau masker surgical, apalagi masker kayak masker N95, itu partikel dia tidak akan masuk. Karena kita pakai masker kain, makanya kita bantu pakai face shield. Setiap orang yang bertemu dengan pasien, kita pakai face shield. Baik dari lini depan, dari mulai, kalau satpam dibilangnya apa di sini? Frontliner ya? Dari frontliner, doorman. Dari mulai doorman, terus kemudian petugas pendaftaran, apoteker, semua harus pakai face shield. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus mendisinfektan sebelum dipakai dan sesudah dipakai. Itu yang terkadang teman-teman lupa. Itu harus penting, itu sepele. Karena itu tadi saya sudah ada gambarnya kan, gimana si virus itu terkadang dia bisa menempel di benda sampai bertahan beberapa lama. Gitu. Bahkan ada kemarin di salah satu kapal pesiar yang di dalamnya itu sudah dikosongkan selama 1 bulan, kemudian di screening lagi ternyata masih ada virusnya yang masih hidup. Gitu. Saya rasa kalau untuk kita APD itu sudah cukup lengkap. Untuk OK, karena gini, OK kan kita yang berbahaya adalah OK kalau kita pakai bius umum. Kalau bius umum kan kita pakai aerosol. Aerosol tuh gini, kita buka, ya kan kok bius umum ya pernah tahu kan orang di bius gimana, buka, terus kemudian pakai mesin anestesi ya. Itu namanya sistem aerosol atau dokter gigi. Yang lebih beresiko adalah dokter gigi, dokter THT, di mana pasien harus membuka mulut. Kalau dokter gigi kan pakai ngebor ya, nah itu aerosol. Itu akan aerosol tuh jadi bikin tambah kuman yang virus yang tadinya ada di sini langsung wah dia nyebar kayak di aerosol disemprot gitu. Jadi kemana-mana. Makanya udah beberapa dokter gigi yang meninggal, dokter THT juga. Kalau teman-teman lagi ada giginya sakit ya kalau bisa diobatin sendiri dulu aja. Jadi artinya apa? Jadi kalau APD yang levelnya agak lebih tinggi ya itu tadi yang APD. Tapi kalau saya rasa kalau untuk di OK kita, saya rasa APD kita sudah cukup ya. Akan tetapi itu tadi disiplin penggunaannya yang mau saya inikan bahwa baju misalnya contohnya di ruang ganti, baju yang kita pakai ini adalah baju infeksius. Jadi mohon ditaruh di tempat atau mungkin nanti ada protokol bahwa tiap 3 jam ruang RR harus ruang ganti harus dibersihkan misalnya gitu. Dari baju-baju itu semua terus disemprot alkohol lagi misalnya seperti itu. Itu ya. Jadi pasien selama ini kan di rumah sakit sekarang sudah mulai bagus ya, sudah mulai masker. Tapi memang sih masker baiknya adalah paling ideal baik dokter maupun pasien dua-duanya pakai masker surgical. Kalau pasien masih pakai masker kain, kitanya pakai masker kain, ya udah kita lindungi diri kita dengan menambah face shield. Tapi artinya tetap harus jaga jarak. Apalagi kalau ada pasien udah pakai masker kain, maskernya nggak betul, hidungnya di luar, segala macam, suruh pasiennya membetulkan. Mulai sekarang yang saya pengen adalah, kalau ada teman-teman udah nggak ada pasien ya, tingkat kewaspadaan menurun kan. Akhirnya terus kemudian ngobrol sambil makan gitu, ya boleh makan, pilih tempat terpojok, makan nggak mungkin pakai masker kan. Nah, pilih di pojok, makan sendiri, nggak usah lah bareng-bareng dulu sekarang gitu. Atau kalau nggak ada kayak tadi beberapa kali saya temui, misalnya di Lamongan gitu ya, saat saya lewat pada menutup masker gitu kan, itu kan bukan buat saya gitu loh. Yang itu hal yang harus ini kan aja, yang harus kedisiplinan hal seperti itu gitu. Sekarang kita kan tidak tahu siapa yang membawa virus itu atau tidak gitu. Kita harus lebay di wabah ini. Gitu. Kita harus lebay itu tadi. Oke, mungkin tidak gejala pada kasus mengalami konjungtivitis. Oke. Lis Rianti. Oke. Memang betul. Kemarin itu ada jurnal yang bilang bahwa melaporkan, akan tetapi itu masih belum terlalu gini loh. Pasien konjungtivitis apakah itu menularkan gitu kan? Jadi memang kemarin tuh ada beberapa jurnal yang bilang bahwa melaporkan bahwa salah satu gejala yang muncul, jadi pasien COVID muncul, dia dengan demam, batuk pilek, terus kemudian dia konjungtivitis. Apakah konjungtivitisnya itu menularkan virus? Tadi saya bilang lagi, virus itu adanya di mana? Di tenggorokan, ya. Bisa jadi, gini loh, maksud saya yang mau saya ini kan, penularan
penularannya tetap lewat droplet karena dia reseptornya hanya ada di tenggorokan, saluran pernafasan, bronkus, alveolus itu tadi. Dia reseptornya hanya ada di situ. Reseptornya dia si kunci tadi yang saya bilang tadi, dia hanya ada di situ. Tapi setelah dia sakit, orang bisa muncul macam-macam. Misalnya kalau di kulit, kemarin teman saya share jurnal, kulitnya jadi kayak orang habis DBD itu, muncul seperti itu kayak reaksi konvalesens. Di mata ada yang menyebutkan beberapa dia jadi konjungtivitis gitu. Akan tetapi bukan penularannya tetap, penularannya lewat itu tadi, droplet itu tadi gitu. Droplet pasien nggak harus bersin, nggak harus itu, pasien ini soalnya ngomong bicara atau lewat tangannya pasien habis megang mukanya dia yang ada virusnya, megang kita, nah gitu loh. Jadi penularannya tetap di situ. Ya, terus tadi pertanyaan berikutnya. Ya, dokter SPM ada yang kena. Ya, intinya nggak pakai Google sih itu tadi. Mungkin kewaspadaannya jadi menurun. Misalnya, kemarin aja ada satu jurnal yang bilang ada satu perawat dengan konjungtivitis, perawat di Wuhan. Karena dia menangani pasien COVID, dia udah pakai APD lengkap, dia pakai baju hazmat. Tapi dia ingat, dia waktu itu pernah benerin Google-nya dia megang alis. 3 hari kemudian dia muncul dengan gejala demam, batuk, pilek, walaupun tidak sampai fatal ya. Habis itu dia ada konjungtivitis. Itu di jurnal itu case report itu menyebutkan seperti itu. Jadi dia hanya megang alisnya dia benerin Google loh, benerin Google nggak sengaja gitu ya. Artinya ya itu tadi saya bilang bahwa virus ini tuh dia daya tahannya tuh kuat gitu, dia nggak gampang mati. Oke, Tuban Empire apa sih? Apa? Jelas ya Mbak Lis ya, kira-kira kalau sudah terjangkit virus, obat apa yang paling efektif dan tidak ada efek sampingnya? Nggak ada. Semua virus itu adalah self-limiting disease. Betul. Self itu jadi kayak kamu kena flu, walaupun nggak diobati apa-apa, kamu akan sembuh sendiri. Tapi masalahnya adalah, gini loh, virus ini, karena ini virus baru, belum ada vaksinnya. Ya. Terus kemudian karena virus baru, dia penularannya yang dikhawatirkan dari virus ini bukan angka kematiannya, tapi penularannya yang sangat cepat. Ya, kalau angka kematiannya lebih tinggi Ebola, lebih tinggi katanya ini. Jadi angka kematiannya itu sekitar 5% sampai di Indonesia itu 10%. Saya nggak tahu, mungkin karena belum banyak yang ketahuan positif aja. Saya rasa angka sekarang itu sekitar 25.000. Ini pendapat saya ya, udah sekitar 25.000 karena masa sih kita angka kematian jauh sekali bedanya sama negara lain. Angka kematian itu harusnya sekitar 5% sampai 7% lah dari seluruh jumlah keseluruhan kasus. Nah, kalau sudah tersingkir virus, obat apa yang efektif ya? Enggak, ya. Jadi dokter tuh hanya mengobatin kamu berdasarkan symptoms. Kalau kamu bilang misalnya ada obat antivirus atau kloroquine, itu hanya masih dalam batasan penelitian, membantu mengurangi gejala virulensi tadi, virulensi si kumannya tadi. Ngerti nggak? Tadi kan sudah saya lihatkan ya gimana si virus itu menempel, kemudian virus itu bereplikasi dan lain sebagainya. Itu hanya berusaha untuk memotong virulensi. Tapi banyak juga jurnal yang bilang bahwa itu tidak terbukti, malah bikin efek samping lain. Intinya hanya simptomatik. Yang berbahaya adalah kalau 10 hari sudah, jadi masa inkubasi tadi kan 1 hari sudah muncul demam, batuk biasanya. Nah, biasanya 10 hari kemudian baru akan muncul dia gangguan pernafasan atas. Yang berbahaya adalah saat kalau tadi alveolusnya terbanjiri. Kok nggak play ya? Udah play. Ya, yang berbahaya itu tadi. Jadi kematiannya, ada jurnal bilang bahwa kematian itu akibat satu, pneumonianya, ya, akut respiratory distress syndrome. Jadi harus pakai alat bantu, alat bantu nafas. Ya, alat bantu nafas. Kadang udah pakai alat bantu nafas, saking jeleknya itu sampai juga nggak bisa terjadi kayak
pneumonia, terjadi sepsis gitu. Jadi kematiannya akibat komplikasi-komplikasi itu gitu. Jadi virusnya ini tuh hanya senang ini aku nempel di sini terus dia berkembang biak langsung. Nah, masalahnya adalah ini ada benda asing. Akhirnya si alveolus itu, jadi yang silia-silianya ini tadi karena benda asing dia diambilin. Jadi akhirnya berespon berlebihan. Katanya sitokin storm. Akhirnya terjadi paru-parunya itu tadi terbanjiri air gitu. Otomatis pertukaran oksigen dia nggak bisa kan, sesak napas. Orang nggak dapat oksigen, yo mati gitu loh. Walaupun nanti virus ini katanya dia bisa self-limiting disease, tapi kamu harus melewati dulu fase-fase ini kalau pada yang fase ini, fase akut. Nggak bisa main. Baik gimana? Ganti slide. Ya, itu tadi intinya seperti itu ya. Terus tata laksana pada orang tanpa gejala. Sekali lagi OTG, jadi jangan sekarang merasa bahwa oh saya nggak OTG berarti saya positif, enggak. OTG kamu harus periksa dulu. Periksa dulu PCR kita. Masalahnya karena kita kekurangan PCR, saya aja mau periksa hanya rapid aja, dokter nggak ada gejala kan, yaudah dok isolasi sendiri aja gitu. Walaupun akhirnya saya bisa dapat ya hanya rapid loh, bukan PCR. Apalagi kalau PCR gitu dengan reagen yang sangat terbatas, pasti pemerintah akan milih-milih yang sudah bergejala yang dia pilih gitu. Padahal seharusnya kayak seperti di Korea Selatan, semua orang mau dia bergejala mau enggak diperbolehkan untuk tes PCR. Itu paling bagus sebetulnya. Jadi tahu sendiri itu apa ininya. Kalau OTG itu tadi saya jelaskan bahwa OTG itu isolasi sendiri mandiri bisa, atau kalau yang di Jakarta, kalau yang di itu adalah diisolasi di Wisma Atlet. Ya, kalau misalnya di rumah saya nggak bisa dok, saya nggak punya kamar sendiri, saya rumahnya cuma satu kamar tok. Ya udah diisolasi di Wisma Atlet. Sekarang katanya Jawa Timur atau ini mau bikin isolasi per kelurahan, tapi saya nggak tahu. Apakah bedanya COVID dengan virus lainnya? Kenapa COVID ini siapa WhatsApp video? Pertanyaannya apa namanya berikutnya? Kenapa COVID? Kenapa tadi? Kenapa COVID? Bedanya COVID sama virus lainnya ya, yang paling bawah. Ya, apakah beda COVID-19 dengan virus lainnya? Kenapa virus COVID lebih berbahaya? Dan kenapa COVID sudah dicermati dan diteliti, namun sampai sekarang belum ada vaksinnya? Ya, gini loh, yang awal dulu ya. Kenapa dia berbahaya? Karena satu, kesukaannya dia itu reseptor satu, dia berbahaya karena penularan dia sangat cepat. Tadi kan lihat ya, benda yang ditempeli bisa berapa hari virus itu tetap ada. Lewat droplet, bukan airborne ya. Belum terbukti kalau airborne. Droplet tuh ada muncratan. Misalnya saya ngomong nih, saya mengeluarkan droplet juga gitu. Nah, itu. Dia reseptornya hanya satu, reseptor S yang ada di epitel saluran nafas. Bayangkan, kayak tentara ini dia tuh sniper. Dia bisa langsung ngenain, kalau flu tuh enggak. Jadi reseptor flu itu kenapa enggak seganas COVID ya, influenza biasa. Satu, influenza memang sudah ada ininya. Dulu kan ada namanya flu Spanyol. Karena ini virus baru, belum ada herd immunity, imunitas kelompok. Yang diharapkan nanti kita ini punya imunitas kelompok gitu loh. Imunitas kelompok tuh saat sudah banyak orang yang kena, sudah banyak antibodinya. Jadi kalau virus itu nanti nyerang, misalnya 5 tahun lagi nih virus ini masih ada, akan tetapi tidak seletal, tidak semenakutkan sekarang, karena sudah ada herd immunity, imunitas kelompok. Sedangkan karena ini virus baru ya, yang dia bermutasi, virus ini kan virus SARS-CoV-2, dia mutasi katanya dari virus SARS gini, dia punya kakek nenek moyang yang dia bermutasi, virus itu bisa bermutasi. Nah, karena dia virus baru ini, bikin vaksin itu nggak segampang membuat pisang goreng misalnya, yang sudah ada resepnya. Ya, bikin vaksin tuh harus dilihat dulu caranya yang dilemahkan mana nih, virus itu harus dilemahkan
harus diambil mananya yang biar dia lemah gitu. Vaksin itu kan intinya membuat tubuh kita membuat antibodi buatan kan. Itu vaksin, tujuannya vaksin. Nah, dari vaksin itu sekarang sudah ada di Amerika. Tapi vaksin itu sebelum diedarkan harus ada ujinya dulu ke manusia. Uji manusia dilihat efek sampingnya 6 bulan, 1 tahun. Nah, paling cepat bisa diedarkan adalah tahun depan. Gitu loh. Itu belum pembuatan massalnya. Pembuatan massalnya sampai di Indonesia, sampai di Gresik, sampai di Lamongan yang kota kecil lebih lama lagi gitu. Artinya apa? Mungkin nantinya akan herd immunity. Ini imunitas yang kita pengenkan adalah imunitas kelompok itu yang tadi saya kayak video yang saya ini kan semua orang pasti akan sakit, pasti akan ada virusnya gitu. Tapi biar kurvanya itu landai, tidak semua orang tuh kena dalam satu waktu, apalagi sampai yang heboh sekali, yaitu tadi dikurangi dengan hal-hal yang tadi saya sudah bilang, social distancing atau physical distancing. Kalau memang nggak bisa di rumah aja karena kita harus bekerja, ya udah kita kurangin lah. Yang masih suka sering nongkrong di warkop, jangan dulu lah. Kalau memang mau makan di luar, bungkus aja. Ya, kerja di kantor, ya anggap orang yang kita temui itu semuanya, nggak harus pasien, itu dia membawa virus gitu. Pakai masker, pakai hand hygiene yang baik, jangan menyentuh muka, misalnya hal-hal seperti itu yang tadi saya ungkapkan gitu. Terus apalagi pertanyaannya? Udah ya, kayaknya sudah. Betul apakah dengan kita? Apakah dengan kita konsumsi vitamin setiap hari bisa mengurangi resiko terkena COVID? Ya, yang sekarang sama seperti kamu kena virus influenza. Virus itu ya sama, dia tuh self-limiting disease. Nah, dengan kita minum vitamin, kita berjemur tuh kan kita pengennya dapat vitamin D kan. Vitamin D itu untuk imunomodulator, imunomodulator. Jadi imunomodulator tuh biar daya tahan tubuh kita tuh bagus, gitu loh ya. Terus habis itu setelah ya otomatis vitamin setiap hari ya otomatis lah. Saya sekarang gara-gara ada ini saya minum vitamin jadi lebih teratur, istirahat jadi lebih teratur dan lain sebagainya. Walaupun aktivitas fisik saya kurangi itu pasti satu sisi. Tapi ada hal lain yang lebih penting dari itu. Jangan sampai pemutus mata rantainya malah kita tidak lakukan. Misalnya gini, kita udah minum vitamin, terus kita merasa saya udah minum vitamin, saya masih muda ini, nggak apa-apa lah kalau saya kena kan paling juga nggak fatal, katanya gitu. Tapi akhirnya kita melupakan tentang physical distancing itu, bahwa kuman itu, masuk slide. Iya, ini tadi ya. Bahwa kuman itu, dia tuh bisa, virus itu dia bisa terbawa sampai beberapa, mana sih? Oh ya, oke. Ya ini tadi yang ini ya. Lihat nggak? Nah kalau kalian ngobrol deket-deketan, nggak pakai masker, ya sudahlah gitu. Kalau ada satu yang kena, ya kena semua gitu. Justru yang biasanya penularan terjadi itu saat itu, gitu. Saat kita tuh lagi nggak waspada karena yang ada di itu adalah orang terdekat kita gitu misalnya. Kalau misalnya sampai orang rumah, gini loh, misalnya di rumah kita ada 6 orang. 4 orang itu dia stay di rumah semua, ya. Yang 2 orang ini pergi kemana-mana. Percuma pengorbanan yang 4 orang ini, ngerti nggak? Rantainya nggak akan terputus. Kalau memang kita harus bekerja, kita harus bantu juga dong mutus rantai dengan apa? Yaitu tadi, kita pakai masker dengan baik, kita mengurangi risiko terinfeksi dengan physical distancing, walaupun di tempat yang kita merasa aman. Ya, oke. Ada lagi? Saya rasa sudah ya. Sudah kan pertanyaannya ya? Sudah. Nah, masker ini penting ya, yang dilihat tuh. Risikonya akan, masalahnya orang sakit kan kita nggak tahu siapa yang sekarang bawa itu. Bayangkan ada misalnya Mas Manan saya nggak pakai, akhirnya kan terjadi risiko penularannya tinggi. Ini belum tentu pasien yang batuk pilek. Terus sekarang teman-teman kalau memang lagi ada yang sakit, jadi saya minta izin dulu ke tim HRD, misalnya hanya kerasa batuk atau kerasa flu, ya mohon nggak usah masuk lah ya gitu. Karena ya lagi musim wabah ini kita harus melihat bahwa
kita estimasikan bahwa setiap orang yang demam adalah karena itu, gitu loh. Kalau lagi wabah gini, sampai itu terbukti tidak, jadi ya sampai dia sembuh, sampai dia ini, dia tetap harus, misalkan pun nanti dia sembuh, masuk kerja pun, walaupun belum 14 hari, dia tetap harus pakai masker, physical distancing, gitu, itu ya, cuci tangan sama itu. Udah ya, saya rasa cukup ya. Ada satu lagi dok, bagaimana protokol yang harus kita lakukan ketika ada pasien dari zona merah periksa ke tempat kita, pasien tidak jujur dan tidak mau berbicara. Sekarang semua zona di kita itu sudah merah, ya. Seharusnya mungkin kita lockdown, cuman kan karena takut ekonomi kita akan terlalu kolaps ya, gitu ya. Akhirnya ya udah, jadi yang bisa kita lakukan tuh apa? Yaitu tadi, kalau pasien nggak pakai masker, suruh pasien pakai masker, ya. Terus kemudian kita harus APD kita harus lengkap saat kita menerima pasien. Saya masih melihat tadi yang apa, frontliner apa istilahnya, doorman nggak pakai face shield. Kalaupun kita mau lepas face shield, kita mau lepas masker, itu bukan kalau misalnya kita di ruang ganti atau kita lagi sendirian di ruangan, silahkan dilepas. Tapi kalau kita masih ada pasien di situ, harus dipakai selalu. Memang nggak nyaman, saya tahu. Apalagi kalau teman-teman yang di Lamongan atau yang di Gimbang tahu kalau saya pakai APD saya beli sendiri masker N95, saya double pakai ini, saya pakai face shield, saya pakai kacamata Google lagi, pakai handscoon, walaupun handscoon tiap satu pasien saya selalu hand hygiene, jangan sampai handphone saya menularkan gitu. Terus handphone, jangan bawa handphone ke tempat kerja. Kalaupun bawa boleh dibungkus sampai plastik dengan menggunakan plastik, ya gitu. Tapi jangan sampai juga tangan kita, ya itu intinya itu tadi loh. Intinya kalau lagi wabah gini, intinya kita harus mengira bahwa semua benda di sekitar kita, tapi nggak harus berlebihan ya, maksudnya dalam kapasitasnya itu ada virusnya gitu. Apalagi kita itu menerima pasien, ya menerima orang dengan penyakit walaupun belum tentu penyakit paru, tapi itu tadi manifestasi COVID bisa aja satu tidak bergejala, bisa gejalanya hanya konjungtivitis, bisa lain sebagainya, ya itu tadi. Jadi kalau sekarang ada pasien atau pengantar pasien nggak pakai masker, saya rasa nggak tahu protapnya di ini, cuman harus dipakaikan, harus pakai masker ya. Sekarang di tiap rumah sakit, kadang masuk bank pun juga harus pakai masker, itu penting, dan jaga jarak. Kalau harus menjelaskan pasien di situ ya agak menjaga jarak lah. Kita bukannya mau sombong atau gimana. Boleh pelayanan kita tetap jalan, tapi juga kita harus ini. Jadi bukan berarti kita mengabaikan pasien, tidak gitu. Kalaupun kita harus tidak bisa menjaga jarak, kita harus berdekatan, misalnya meneteskan mata atau apa. Setelah tindakan itu harus hand hygiene. Hand hygiene entah pakai air sabun mengalir yang sudah ada di KMU itu atau mau pakai alkohol itu, ya tetap harus hand hygiene, entah kita pakai sarung tangan atau tidak. Ya itu tadi, kalau memang pasien ada gejala dan lain sebagainya, biasanya nanti akan sampaikan aja ke dokter, nanti dokternya akan merujuk. Jadi setelah periksa kita akan rujuk ke tempat untuk dia screening. Nanti perlu ronsen atau enggak, nah itu yang kita kasih ke rumah sakit rujukan. Tapi kalau tidak ada gejala, mereka pun tidak akan men-screening itu gitu, karena sekarang semuanya sudah zona merah. Surabaya sudah zona sangat merah. Jadi yang kita tempatin klinik-klinik kita, kecuali Madura mungkin ya, Surabaya nomor 1, Sidoarjo nomor 2, Lamongan nomor 3, Gresik nomor 4 di Jawa Timur. Ya, jadi artinya semua kita tuh sudah zona merah gitu. Letak klinik kita sendiri aja di zona merah. Jadi sudah ada transmisi lokal. Sudah zona merah bukan lagi Jakarta ke sini, bukan. Zona merah sekarang sudah di semua ini gitu, sudah terjadi transmisi lokal. Intinya itu loh. Kalau dulu mungkin orang dari luar negeri aja misalnya, dari luar negeri baru curiga. Kalau sekarang itu sudah ada transmisi lokal, jadi sudah kewaspadaan kita sudah setiap orang kita harus curiga gitu loh, curiga tanda kutip ya. Saya rasa itu. Terus ada lagi pertanyaan? Udah ya? Ada pertanyaan lagi? Udah cukup ya saya rasa. Terima kasih. Kalau masih ada tanya boleh WA saya, atau ada yang pengen slide-nya ini atau hanya salah satu slide, atau masih ada yang tanya, monggo japri langsung aja ya. Saya harap setelah sesi ini kita semua tuh jadi lebih
bukan berlebihan dalam hal terus kita nggak mau bekerja, ya kita memang harus bekerja karena itu kewajiban kita, tapi kita lebih disiplin, yang itu saya pengen gitu. Bukan lagi disiplin kalau ada dokter yang lewat terus langsung pada pakai masker atau siapa. Enggak, buat diri Anda sendiri gitu loh. Dan kita kan nggak pengen kayak gini terus kan gitu. Kita pengennya klinik ramai lagi, kita pengennya kita bisa jalan-jalan lagi ke mall, nonton lah atau ngapain lagi yang kayak aktivitas yang dulu kita lakukan sebelum terjadi wabah ini gitu. Jadi ya itu tolong ikut bantu memutus mata rantai dengan hal-hal tadi yang sudah saya inikan gitu, lebih detail ya, tidak menyepelekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Live ya. Sudah. Mungkin sebelum ditutup semua dinyalakan ya untuk kameranya, saya ambil gambar dulu. Oh, terus ngapain? Ya Mas Yopi. Oke. Dinyalakan enggak? Ya, nyala. Ya, oke ya. 1, 2, 3. Slide pertama dulu. Ya, sana aja. Banyak yang aktif. Oke, slide pertama dulu. 1, 2, 3. Udah ya, aku pertama kan? Masuk di grup ya, langsung. Kemudian slide kedua. Kedua aku masih ada. Oke. Yang masih semua. Udah. CMU, Risa, Dionita, Cynthia Dwi, Pak Pitra. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung pada webinar ya dengan topik apa yang perlu diketahui tentang COVID-19 sebagai tenaga medis. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.